Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia berdiri di sofa. Dia berdiri dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya menunjuk ke Agam. Priscilia berteriak, "Agam, jangan berpikir kamu bisa menghinaku hanya karena aku menyukaimu. Aku bilang, saat aku menyukaimu, kamu seperti harta karun di hatiku. Ketika aku tidak menyukaimu lagi, kamu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Itu sudah cukup." Apakah pria tercela ini berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan orang lain? Priscilia memiliki uang, kecantikan, dan tubuh yang seksi. Ada begitu banyak pria yang mengejarnya. Kenapa dia harus tahan dengan pria murahan ini? Kata-kata Priscilia sangat kuat. Namun, ada air mata yang mengalir dari sudut matanya. Priscilia tidak ingin menangis, terutama di depannya. Tapi kenapa air mata sialan itu di luar kendalinya? Priscilia menyeka air matanya dan menunjuk ke pintu. Dia berteriak, "Keluar! Siapa bilang kamu bisa datang ke rumahku? Aku bilang, pergilah sejauh yang kamu bisa, dan jangan muncul di depanku lagi." Agam tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan matanya menyala-nyala. Dia bisa membawanya pergi sekarang dan tidak peduli tentang hal-hal lain. Dia bisa dengan mudah menyerahkan pertempurannya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran suatu hari nanti, Priscilia pasti akan membencinya. Agam menyembunyikan kesedihan di matanya. Dia melirik Priscilia lagi, lalu berbalik dan pergi. Priscilia hanya mengatakan sesuatu karena amarahnya. Dia tidak berharap bajingan Agam itu benar-benar pergi. Dia sangat marah sehingga dia meraih cangkir di atas meja kopi dan melemparkannya ke arahnya. Dia menggunakan banyak kekuatan untuk melempar cangkir, tetapi Agam tidak mengelak. Cangkir itu mengenai punggungnya dan pecah, yang pasti sangat menyakitkan. "Agam, jika kamu pergi, aku akan pergi dan tidur dengan pria lain sekarang." Agam tidak menjawab lagi, yang membuat Priscilia semakin marah. Dia mengambil cangkir lain dan melemparkannya ke arahnya lagi. Tepat saat dia berbicara, Agam telah berhenti dan berbalik. Cangkir itu kemudian mengenai kepala Agam. Priscilia melihatnya terluka tanpa daya dan berhenti sejenak. Cangkir itu mengenai kepalanya dan pecah. Fragmen menggores dahinya, dan darah mengalir. Agam tidak bergeming sama sekali saat darah menetes ke dahinya. Dia memandang Priscilia dan berkata perlahan, "Aku tidak ada hubungannya denganmu. Bukan urusanku jika kamu menemukan orang lain. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan." Saat dia berbicara, Agam berbalik untuk membuka pintu. Dia berjalan keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Brak suara keras dari pintu yang dibanting membuat Priscilia ketakutan. Dia merasa tidak enak, geram, marah. Segala macam emosi menggenang di hatinya. "Agam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya pria di dunia ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu?" Priscilia sangat marah sehingga dia mengutuk Agam dengan keras. Priscilia mengambil barang-barang itu dan ingin menghancurkannya, tetapi dia tidak mampu menghancurkan barang-barang yang dia beli. Dia dalam kesusahan yang tinggi. Dia tidak ingin menghancurkan apapun, jadi dia harus berteriak padanya. Lagi pula, dia tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk memarahinya. Priscilia mengutuk Agam sampai mati. Dia berteriak dan mengutuk keras. Pada saat ini, Agam masih berada di luar pintu, mendengarkan kutukannya. Jika dia masih bisa bersumpah padanya, itu berarti dia baik-baik saja.
Dia percaya bahwa Priscilia akan menidurkan masalah ini dan bangun dengan ceria dan energi lagi. Terkadang, orang yang Agam cintai berada tepat di depannya dan dia ingin memeluknya dan mencintainya. Tetapi karena keadaan tertentu, dia harus menahan diri. Agam tidak peduli tentang hal lain, dia tidak peduli dengan keluarganya. Agam tidak peduli dengan tim militernya di kota Jakarta. Agam ingin membawa Priscilia pergi, dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang tahu tentang mereka, dan menjalani hidup mereka bersama. Agam memikirkan ide ini lebih dari sekali. Dia ingin meninggalkan segalanya dan pergi bersama Priscilia. Namun, dia masih terlalu rasional. Mungkin Priscilia tidak sepenting yang dia kira. Setiap kali dia memiliki ide ini, Agam menggunakan rasionalitasnya untuk menekan emosinya. Setelah berdiri di luar pintu dan memastikan bahwa Priscilia tidak akan mendapat masalah, Agam pergi dengan sukarela. Begitu dia berjalan keluar dari area perumahan, Randy memanggilnya. Ketika Agam menjawab telepon, dia mendengar Randy berkata, "Ayo kita minum bersama." Mendengar suara Randy, Agam menengadah dan melihat mobil Randy yang terang diparkir di pinggir jalan. Agam melangkah mendekat dan duduk di kursi penumpang. Dia berkata, "Aku tidak ingat kamu suka minum. Mengapa kamu ingin mentraktirku minum hari ini? Apalagi ini sudah malam, mengapa kamu tidak pulang untuk menemani istri dan anakmu?" Randy menjawab, "Aku belum pernah mentraktir pamanku untuk minum sejak lama, jadi aku akan mentraktirmu hari ini." Agam berkata, "Oke. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang." Randy mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak suka klub atau pub, jadi dia memilih tempat yang tenang untuk minum. Itu adalah bar kecil di dekat laut. Ada banyak orang di sini, tetapi kebanyakan orang yang datang ke sini adalah pasangan. Mereka minum anggur dan mengobrol satu sama lain. Itu cukup damai. Begitu dua pria tampan dan kuat itu muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Mata para pramusaji tidak bisa lepas dari mereka, begitu pula para pelanggan di sekitar mereka. Agam tersenyum dan berkata, "Dengan senang hati saya keluar dengan Anda, Direktur Randy. Saya merasa rendah diri berjalan di samping Anda." Randy tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat dingin sehingga orang asing tidak bisa mendekatinya. Randy dan Agam memilih area pribadi di dekat jendela di lantai 2. Mereka bisa melihat pejalan kaki berjalan di luar, serta pemandangan malam pantai tidak jauh. Angin laut yang lembut disertai dengan pemandangan yang indah. Jalan kecil di tepi pantai memang tempat yang bagus bagi banyak pasangan untuk berjalan-jalan. Randy masih ingat saat makan malam pertamanya dengan Putri Bramasta. Putri meminta untuk berjalan-jalan di sini setelah makan malam, jadi dia menemaninya. Malam itu, Putri minum sedikit anggur dan sedikit mabuk, jadi dia banyak bicara. Putri menunjuk ke teluk dan berkata bahwa dia ingin membangun taman laut di sana. Taman laut. Randy mendengar kata-katanya dan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Setelah duduk, Agam memesan anggur, tetapi Randy memesan teh. Agam meliriknya dan berkata dengan tidak puas, "Kamu mengundangku untuk minum, tetapi kamu memesan teh. Apakah kamu ingin membuatku terlihat buruk seperti ini?" "Istriku dan putri kecil tidak suka bau alkohol," Randy menjawab, tetapi pada kenyataannya, Putri Bramasta tidak pernah mengatakannya. Randy masih ingat bahwa Putri Bramasta sangat pandai minum, tetapi dia tidak ingin pulang untuk melihat istri dan anaknya berbau seperti orang mabuk. "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa seorang workaholic sepertimu bisa begitu memperhatikan istri dan anakmu." Di mata Agam, Randy selalu menjadi pria yang memiliki kehidupan yang baik dan berperilaku sopan. Dia selalu berpikir bahwa bahkan jika Randy menikah dan memiliki anak suatu hari nanti, itu murni untuk menyenangkan orang yang lebih tua, dan dia tidak akan pernah mengabdi pada keluarganya. Agam bisa menganalisis orang dengan sangat akurat. Dia tidak menyangka bahwa dia salah membaca Randy.
Fokusnya pada keluarganya membuat Agam memandangnya dengan perspektif baru. Aku akan tetap bekerja keras agar keluargaku bisa hidup nyaman. Namun, itu juga tugasku untuk menjaga kebutuhan emosional mereka. Jika tidak, sebaik apapun kehidupan mereka tidak akan merasa bahagia. Randy percaya bahwa dia perlu melakukan uji tuntas untuk melihat setelah keluarganya. Karena pola pikirnya, dia tidak mengakui perasaannya terhadap Putri Bramasta. Randy selalu berpikir bahwa dia baik padanya, hanya karena dia adalah istrinya. Agam tidak mengatakan apa-apa, bahkan dia mengerti maksud Randy. Agam juga ingin menikahi Priscilia dan menyayanginya. Dia tidak ingin dia menimbulkan masalah di luar. Tapi dia tidak bisa, dan dia juga tidak memenuhi syarat. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.